Untuk materinya, teman-teman. Udah masuk belum screen share? Sudah. Udah ya. Suaranya jelas ya dari saya? Jelas, Bang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, saya Tenggar Setiawakaton selaku asisten materi getaran bebas. Recording in progress. Kurva atau grafik karakteristik, yaitu antara lain: 1. Mencari karakteristik alat uji governor dengan menggunakan beban atau bandul dan kecepatan putaran yang berubah-ubah. Yang kedua, mencari kurva-kurva grafik alat uji governor sentrifugal, yaitu A. Grafik hubungan antara kecepatan putaran atau N dengan beban atau W. B. Grafik hubungan antara kecepatan putaran N dengan tinggi kenaikan sleeve atau H. Yang ketiga, mengetahui cara pengujian secara menyeluruh, baik mengenai cara, jenis alat ukur, maupun sistem pengujian itu sendiri. Selanjutnya ada komponen alat uji governor. Komponen-komponen alat uji governor sentrifugal dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama komponen meja, yaitu meja tempat, kedudukan, dan motor penggerak alat uji governor sentrifugal. 2. Komponen penggerak, yaitu komponen seperti motor, belt atau sabuk, dan pull. Yang ketiga, komponen yang digerakkan. Alat uji governor sentrifugal ini sebagai berikut digambarkan. Karena kita praktek online, jadi nggak bisa ditunjukin alatnya, tapi alatnya ada di lab. Buat teman-teman yang mau lihat alatnya, ada di lab. Selanjutnya ada data spesifikasi komponen alat uji governor. Yang pertama itu ada data motor dengan kecepatan putaran 1500 rpm. Yang kedua, data alat uji governor. Ada berat sleeve 3000 gram, berat lengan penghubung 113 gram, berat lengan flywedge ada 234 gram, tinggi sleeve 80 mm, panjang lengan flywedge 280 mm, panjang lengan penghubung 170 mm. Selanjutnya ada prosedur percobaan pemeriksaan sebelum pengujian. Yang pertama, periksalah penggerak kabel sambungan antara regulator dengan motor. Yang kedua, periksalah baut-baut pada alat uji apakah dalam keadaan kencang. Yang ketiga, periksalah pin-pin dan pengunci pin apakah dalam keadaan kuat. Yang keempat, periksalah kekenjangan dari sabuk atau belt. Selanjutnya ada prosedur percobaan pengoperasian alat uji governor sentrifugal. Yang pertama, pastikan bahwa regulator pada posisi off dan alat uji governor sentrifugal dalam keadaan baik atau kelengkapan daripada beban atau bandul. Yang kedua, hubungkan kabel motor governor ke regulator, lalu kabel dari aman dan periksa regulator dihubungkan ke listrik. Yang ketiga, pasanglah beban atau bandul yang diinginkan pada batang sleeve, barulah switch dari regulator dimasukkan pada posisi on. Yang keempat, putarlah speed kecepatan dari regulator sampai batas yang ditetapkan. Tunggu selama 1 menit supaya kenaikan dari sleeve tersebut sampai titik tertinggi, barulah dicatat dari hasil percobaan. Yang kelima, setelah dicatat, kembalikan posisi dari speed regulator ke posisi semula perlahan-lahan. Setelah itu barulah switch regulator dikembalikan pada posisi off.
Selanjutnya ada rumus-rumus yang digunakan. Secara analisa dinamis didapatkan rumus sebagai berikut. Itu yang pertama, rumus untuk jarak engsel dengan fly wedge dengan sumbu poros, yaitu R sama dengan R1 ditambah L1 sin alfa atau R sama dengan R2 plus L2 sin beta. Untuk keterangan R1 plus L1 itu ada di slide. Ada di sini. Jadi L1 itu panjang lengan fly wedge yang senilai 280 mm, L2-nya panjang lengan penghubung itu 170 mm. Yang kedua, harga besar sudut beta. Dengan sin R1 minus R2 plus R1 sin alfa per L2. Internetnya. Yang ketiga, tinggi kenaikan slip. H sama dengan S plus L1 cos alfa plus L2 cos beta. Yang keempat, ada jarak lokasi gaya inersia pada batang penghubung. Selanjutnya ada persamaan gaya inersia, rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya gaya sentripetal FTW sama dengan WTW kuadrat RG. Yang ketujuh ada kecepatan sudut dari ala uji governor sentrifugal. Ini ada keterangan dari rumusnya. S yaitu ketinggian sleeve mula-mula, L T panjang lengan sleeve, I adalah gaya inersia pada lengan sleeve, W berat batang fly wedge, H adalah jarak lokasi gaya inersia batang fly wedge, omega kecepatan sudut, R jarak engsel lengan fly wedge dengan sumbu poros, RG1 jarak lokasi resultan gaya inersia dengan fly wedge terhadap pusat putar, RG2 jarak lokasi resultan gaya inersia pada penghubung terhadap pusat putar, RG sama dengan V jarak lokasi resultan gaya sentripetal fly wedge terhadap pusat putar. Selanjutnya ada tabel pencatatan data hasil pengujian, yaitu tabel kenaikan tinggi sleeve pada pengujian dengan beban 100 gram. Aku kalau udah selesai kuliah kita ke Condat itu ya, coba lihat TV di sana kayak apa. Hah? Mami dibilangin nggak jadi Mas. Itu nggak bisa komplain nanti nggak kalau urusan itu kan ngomong itu berarti nih 2 juta ya. Mami tahu, Mama Halo. Halo Mas, suaranya di mute Mas. Ya sebentar ya Mas, saya mau jelasin mengenai tabelnya. Oh siap. Sini. Masa jalan deh. Buat teman-teman untuk mencari hasil data pengujian sesuai tabel dengan beban 100 gram itu, kita bisa pakai rumus yang ada di sini di slide sebelumnya, yaitu di nomor 3 bisa diperhatiin teman-teman.
Di sini kan kita harus cari tinggi sleeve-nya ya. Untuk ngisinya kita bisa pakai rumus yang nomor 3 ini. Jadi untuk mencari H itu sama dengan S plus L1 cos alpha plus L2 cos beta. Untuk mencari S-nya itu, S-nya itu udah ada di slide sebelumnya ketentuannya. S itu adalah tinggi sleeve ini yang 80 mm. Lalu sebelum di nomor 3 nih, S itu 80 mm sesuai ketentuan sebelumnya. L1-nya itu sama, ada di ketentuan yang sebelumnya. Panjang lengan fly wedge ini L1 sama dengan 280 mm. Lalu cos alfanya, karena kita prakteknya online, nggak bisa pakai alat langsung, jadi alfanya kita sepakat nanti saya kirim ketentuan angkanya dari saya untuk alfanya. Kemudian L2-nya itu 170 sesuai ketentuan yang sebelumnya ada di sini, yaitu 170 mm. Nah, untuk betanya nanti terserah kalian masing-masing untuk menentukan betanya berapa. Jadi yang ditentukan dari saya itu adalah cos alfanya aja. Ya, Andre Yulian udah hadir ya? Udah Bang, maaf Bang, telat Bang. Oh iya, oke. Jadi untuk tinggi sleeve ini, untuk mencari data hasil pengujian, teman-teman tadi bisa pakai rumus yang udah dijelasin. Untuk nyarinya S, untuk mencari S itu berapa, ada di slide yang sebelumnya yang dijelasin. L1 dan L2-nya juga ada di slide sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Nanti cos alfanya itu bisa dicatat aja nih teman-teman untuk cos alfanya. Di sini kan belum saya masukin ya untuk tabel hasil hitungannya. Nanti teman-teman saya kirim modulnya, di situ ada tabel hasil. Saya kirim modulnya aja, bisa dibuka nanti ya di WA group. Untuk modulnya itu ada contoh tabel hasil perhitungan. Nah, untuk mencari hasil pengujiannya nanti dibikin 5 pengujian aja. Bisa dicatat nih teman-teman ketentuan alfanya. Itu yang pertama ada 10, 15, 20, 25, dan 30.
Jadi lengkap 5 aja dari 10, ada 5 percobaan. Itu untuk alfanya. Nah, kan kita tadi pakai rumus yang di sini ya, nomor 3 ini. Alfanya ketentuannya yang saya tadi udah barusan sebutin. Untuk betanya itu terserah dari kalian masing-masing, nanti betanya dimasukin aja angkanya. Terserah mau berapa. Ini dengan tabel kenaikan tinggi sleeve pada pengujian dengan beban 100 gram, ini yang 200, ini yang 300 gram. Sampai sini buat teman-teman ada pertanyaan? Itu Mas, nanya Mas, untuk kos alfanya, untuk pengujian 1, 2, 3-nya sama ya? 10, 15, 20, sampai 30 gitu. Gimana? Sorry. Nah. Untuk pengujian 1, 2, 3-nya, yang kos alfanya, yang tadi 10, 15, 20, 25, 30. Untuk pengujian 1, 2, 3 ya? Samain aja nggak apa-apa. Beda di bebannya aja. Oh ya, siap. Makasih Mas. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain sebelum masuk ke sesi tanya jawab? Bang, maaf Bang, S-nya tadi yang mana Bang? S ya, rumus. Ini untuk mencari S-nya itu udah ditentukan. Balik lagi ke slide yang tadi ya, sebentar. Nah, di sini teman-teman kan di daftar notasi ini S itu yaitu ketinggian sleeve mula-mula. Nah, ketinggian sleeve mula-mula itu udah ditentukan di sini yaitu tinggi sleeve ini 80 mm. Jadi S itu sama dengan 80 mm. Nih, saya tambahin ya. Ini S yang panjang lengan fly wedge itu L1. Yang panjang lengan penghubung itu L2. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau udah nggak ada yang ditanyain atau belum ada pertanyaan, teman-teman bisa baca materi PowerPoint-nya aja ini. Nanti ada pertanyaan dari saya untuk poin sesi tanya jawab.
Untuk PowerPoint-nya bisa nanti saya dikirim di grup ya. Baik Bang. Iya. Apanya? Boleh bertanya Bang? Silakan mau nanya. Sebenarnya cuma mau lihat alatnya aja sih. Alatnya tuh apa? Komponen-komponennya kan tadi dijelasin ya. Ada ada apa ya tadi ya, lupa saya. Bentar. Ada sleeve, ada lengan penghubung, itu masing-masing itu fungsinya buat apa gitu dari komponen-komponen tersebut gitu. Ya. Gitu aja sih Bang. Halo. Maaf Bang. Ya, sebentar ya. Nah, tadi ada berhubung kita prakteknya online, jadi saya nggak bisa ngejelasin dengan alatnya langsung. Iya Bang. Bang, maaf Bang. Kalau yang dari tabelis tadi kan di situ ada massa sama RPM-nya ya. Tapi untuk penggunaan rumus yang ketiga itu kan nggak ada penggunaan itu. Dipakai nggak itu? Untuk RPM tadi sama ini nggak dipakai karena berhubung kita prakteknya online, jadi kita acuannya ke rumus saja. Berarti untuk RPM-nya kita ya asumsi aja segitu gitu, maksudnya nggak ya diabain aja gitu Pak. Iya benar. Terima kasih Bang. Bang, maaf, saya izin tanya Bang, untuk komponen dari pengujian di sini kan ada itu ya, ada flyball, slip, poros, lengan 1, lengan 2. Nah, untuk flyball di situ itu bahannya pakai apa ya Bang? Terus apakah beratnya, kan kalau yang di situ beratnya berapa gram ya? Apa beratnya itu bisa diganti, disesuaikan dengan yang kita tes gitu Bang?
Badek ayo, urung habis ya. Meweng, ayo badek, meweng. Meweng kelana Mas di wol-wol iki. Sorry, bisa diulang tadi pertanyaannya? Pertanyaannya tadi yang untuk tadi kan ada yang nanya ini ya komponen-komponennya ya. Iya bang. Nah kan itu ada. Bisa dijelasin Di situ lagi kan pertanyaannya? Iya. Oke bang. Di sini kan saya ada ngelihat komponen ininya ya, yang aslinya ada sebagian saya nyari di internet. Nah kan di situ ada lengan penyambung, lengan flywheel, sama flyball ya, yang itu yang hitam. Nah untuk flyball di situ, ketika kita mau mengganti berat ukuran flyball, apakah ukuran lengan penghubung sama lengan flywheelnya juga kita rubah atau tidak perlu bang? Atau ada ketentuan yang menentukan berat flyball sekian, lengan penghubung harus sekian gitu? Terima kasih bang, mungkin itu pertanyaan. Untuk itu nggak berubah, tetap tadi ketentuan apa L1, L2 dan ininya tetap ya. Oh, berarti itu sudah ada ketentuan dari sana bahwa lengan penghubung sama lengan flywheel-nya harus segitu gitu, harus sesuai gitu. Soalnya kan di sini untuk alatnya itu sepertinya dirakit sendiri ya, kebanyakan. Sesuai yang kita punya. Ini untuk ininya ketentuan ininya sesuai yang alat kita ada di sini. Jadi mungkin bisa beda sih untuk apa, tergantung di mana alatnya. Cuman apa acuannya kita sesuai alat yang ada di lab. Oh berarti yang berat flyball-nya itu nggak bisa diganti bang ya? Kalau flyball-nya bisa diganti. Oh flyball-nya bisa diganti, disesuaikan sama yang kita uji. Iya benar. Oke siap. Baik, terima kasih bang. Iya sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Mau izin bertanya bang? Boleh, silakan. Kenapa sih bang, apa namanya, suatu mesin itu harus diuji dengan apa namanya tadi, governor, pokoknya mesin alat itu bang, kenapa harus diuji dengan alat itu bang? Bukan, saya males. Tadi pertanyaannya kenapa alat ini harus pengujian ini harus diuji dengan sentrifugal ya? Oh ya, kenapa suatu mesin yang kita buat kenapa harus diuji dengan alat ini? Gitu. Sebenarnya ini bukan pengujian untuk alat ini ya, karena pengujian ini sebenarnya kita buat ngebuktiin rumus yang kita pakai ini atau yang kalian dapat di mata kuliah getaran mekanis.
untuk apa namanya ibaratnya kayak make sure apa yang kita pernah pelajari dalam kuliahan gitu ya bang. Iya benar. Dengan mengaplikasikan pakai alat ini untuk ngebuktiin rumus yang tadi saya tampilin di PowerPoint. Itu ini. Oh iya. Nah mas bang kalau misalkan di dunia kerja gitu ada nggak sih bang di pabrik atau kayak home industry menggunakan alat ini untuk apa namanya untuk uji mesin? Itu sih. Lagi pesen tiket alit. Iya pesen tiket alit. Emang begitu. Kasih tau gue bagus ya gitu bang. Tapi ini aplikasi dalam bentuk alat. Untuk pengaplikasian alat ini sebenarnya ada di kehidupan sehari-hari itu di kendaraan. Gaya sentrifugal itu terjadi di mesin kendaraan ya. Gear itu berputar karena ada gaya sentrifugal. Sama dengan ini. Bisa dilihat nih di slide yang ini gambar alatnya. Nah, beban ini bisa bergerak karena ada gerakan dari poros utama ya. Karena ada gaya sentrifugal di poros utama, jadi bandul ini bisa bergerak yang digerakkan oleh lengan flyweight ini terhubung dengan poros utama yang bergerak karena gaya sentrifugal, lalu terjadi gerakan tersebut. Ada lagi yang mau ditanyain?
Ada pertanyaan lagi? Kalau belum, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan dari saya buat nilai tambahan untuk sesi tanya. Bang, Ya, nah, berarti ini praktekum ini tuh untuk membuktikan bahwa rumus yang tadi itu cocok dengan apa yang dipraktekkan gitu ya? iya, benar. Berarti Pengaplikasian rumus. Oh, oke. Berarti ini uji ini berarti nggak dipakai untuk mesin gitu ya? Oke bang, makasih bang. Pengaplikasian ini sebenarnya nggak dipakai buat mesin ya, cuman untuk rumusnya itu biasanya dipakai atau diaplikasiin ke proses perancangan. Biasanya proses perancangan itu menentukan kekuatan dari komponen atau material tersebut. Gitu ya bang. Oke. Kamu mau kelihatan mukanya? Nggak apa-apa kalau berani. Oke bang, makasih bang.
sudah tidak ada pertanyaan, ini ada tugas buat praktek ya, bisa di screenshot aja untuk pertanyaan ini buat nilai tambahan tanya jawab. Nanti dikumpulin itu hari Selasa. Ini pertanyaan ini dikumpulin hari Selasa sama kalau jurnalnya kapan Bang? Untuk jurnalnya? Iya, kan pendahuluan belum bikin ya? Iya, pendahuluan juga belum bikin. Ya, pendahuluan sama jurnal itu kan, jurnal kan kelompok ya, berkelompok. Iya, betul. Ya, nanti pendahuluan sama jurnalnya juga hari Selasa sebelum jam 12 ya, jam 12 terakhir. Dikumpul, dikirim ke email aja, nanti saya kirim Gmailnya di grup. Sama sekalian tugas pertanyaan ini buat nilai tanya jawab. Oke, siap Bang. Jam 12 malam ya Mas ya? Iya, jam 12 malam hari Selasa. Ngumpulnya per individu apa dijadikan satu kelompok gitu Mas? Individu aja ya? Untuk pertanyaannya individu. Kalau pendahuluan dan jurnalnya digabungin aja di satu kelompok. Jadi yang kirim perwakilan kelompoknya aja satu orang, dikirim ke Gmail. Siap. Ya. Untuk ini Bang, pertanyaan ini jawabnya diketik atau ditulis tangan? Ketik aja Mas. Untuk pertanyaan ini bebas sih, mau ditulis tangan atau diketik boleh. Oke, siap. Makasih Bang. Ya, PDF Mas ya? Apa? Iya. Iya, di PDF aja. Siap. Ini untuk pertanyaannya udah dicatat atau di screenshot teman-teman? Sudah Mas. Sudah Bang. Udah semua ya. Ya, saya stop share ya. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Ini mau lanjut praktek berikutnya Bang. Iya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, biar lanjut ke materi yang selanjutnya. Iya, lanjut ya. Siap. Makasih Mas. Iya. Ini on cam dulu ya teman-teman ya buat ininya. Oh iya Bang. Buat absen. Biar saya screenshot dulu. Ini berarti satu orang yang nggak hadir ya? Taufan keluar ya? Ada yang keluar nggak tadi temannya? Iya, barusan ada yang keluar. Taufan. Coba tolong dikabarin dulu. Sinyalnya kayaknya sih. Ya, dikabarin aja, ditungguin biar masuk nih buat absennya. Satu orang ya belum masuk ya? Tadi udah masuk sih, cuman mungkin ada terkendala sinyal nih. Saya coba hubungi juga di WhatsApp checklist ini. Di WhatsApp checklist ya? Iya. Ini soalnya sayang kalau misalnya nggak ke input ini absen screenshot on cam.
Ya bentar saya cek. Michael Julio ke WC dulu katanya bang. Izin. Nanti untuk pengumpulan pertanyaannya yang individu tolong sertain nama sama NPM ya biar jelas di. Kalau untuk pertanyaannya WA aja ya. Via WA aja boleh sih. Cuman nama sama NPM-nya tolong disertain ya. Ya. Oke siap bang. Oh iya? Oh mau benerin antena? Oke silakan. Kucingnya kabur. Bukan, ini namanya coklat. Lulus-lulus aja, enggak gigit ya. Udah ada nih. Udah ready semua kayaknya. Udah on cam semua? Yang belum? Udah ya? Ini saya screenshot ya. Oke, buat pertemuan materi getaran bebas udah selesai ya, udah saya absen hadir semua. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang. Oke, ini langsung dilanjut materi selanjutnya aja ya. Boleh bang. Oke. Masukin aja, masukin kandang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novendra Kurniawan selaku asisten praktikum silindrik. Di sini mau langsung mulai apa mau butuh istirahat 5-10 menit? Langsung bang. Dari kalian. Langsung aja. Oke.
Enggak gagu lu nggak tahu kan lu udah bilangin buat gua. Aja. Kenapa lu nggak suka? Hah? Gak usah sok-sokan dah. Lu kaki jangan biasain dia niru. Lu nggak tahu aja. Lu juga sama mainan kaki. Ya, kita langsung aja ya. Ke praktikum selanjutnya yaitu pengujian konduktivitas termal ban silindrik. Mau gerak?